100%. Halo guys. Halo guys. Selamat datang di YouTube channelnya Keluarga Batak di Jerman. Hari ini kita lagi ada di kota Dortmund dan kita mau nemenin Deborah ketemu dengan laki-laki. Itu bukan kerjaan aku ya, itu bukan kerjaan aku, itu kerjaan kamu. Kan kamu yang sendiri yang mau mencari kan. Terus dia nggak tahu caranya guys. Ya udah gue bantuin. Dulu aku pernah temen aku si siapa? Wihais sih. Wer? Aus Afrika. Jane? Jane. Dulu aku juga Jane, comblangin Jane sama orang Kassel, sama orang Dortmund. Tapi nggak tahu sekarang jadinya yang mana, dia nggak tahu gua. Udah lost contact. Was sollte man wissen, wenn man beim fremden Mann sich trifft? Keine Ahnung. Was Nicht denkst im du? Auto einsteigen, Okay. sonst hab's weg. Weißt du nicht? Nih. Es gibt ja Leute, die kommen mit dem Auto, zack, und dann Aso, ya, yang penting jangan ikut ke bawah ke mobil, ntar diculik gitu kan. Makanya kita ketemuannya di tengah-tengah nih. Oh, Kenapa? Ya, aku bilang minta bawa ke Spielplatz. Aso, ya dia Zet auch schon mit einem Deutsch oder nicht? No, Ukraine. Nee, Kroasia. Aso, Ja, Nah. aus, in Mannheim kennengelernt. genau. Und dann? Von der Bahnhof. Also am Anfang im Snapchat ja. und danach mochte treffen und dann ja, ich habe gesagt, ja, wir können am Bahnhof treffen. Ja. Ja, und danach fahren wir und er hat gesagt, wo musstest du spazieren gehen? Ich habe gesagt, auf Spielplatz nehmen. Okay. Ya, jadi semalam itu kita dari mana? Oke Cupid lu ya, dapatnya ya? Iya. Oke Cupid. Ya, Oke Cupid dan nyarinya yang terdekat biar nggak jauh-jauh nyamperinnya. Jadi Deborah ini mencari teman orang Jerman supaya biar bisa belajar bahasa Jerman. Karena itu penting. Jadi temenannya nggak cuma orang Indonesia, harus ada yang native speaker juga supaya melatih bahasa Jermannya. Biar dibenerin Gitu. lah kalau Ya. salah ngomong. Jadi makanya kita kemarin asal swipe ke kanan aja aku like semuanya guys. Like bodo amat mau dia tampangnya kayak gimana, kayak mau umurnya berapa, kayak mau kerjanya apa, bodo amat, yang penting swipe kanan dulu. Nanti penyaringannya pada saat di chatnya ternyata kan aku bilang ada nih, kamu yang lanjutin, kamu yang ngechat sama mereka. Handy? Hah? Iya, im Rucksack. Kamera auch? Ja. Ja. Ich hab nur nach rechts alles und dann Deborah. Mach weiter. Was noch? Unterhaltung Unterhalten, ya. Okay. mit den Leuten da. So, Livestreaming. nicht Livestreaming, das ist doch nicht ini nicht apa namanya? Ome TV. Mit dem Mann meinst du da? Ya. Berapa orang yang kamu udah chat bareng? Banyak sih, tapi nggak aku tanggepin sih. Aso, sebenarnya ada banyak. Ada berapa kira-kira tuh yang respon? Bobo. Kayaknya karena di Ya ampun tuh tidur di bisa ya? Bobo. Keine Ahnung. Kleine Haus. Ya ampun Tuhan, tidur di situ. Tuhan, nggak punya rumah. Tuhan nggak ada polisi, Yesus. orang ini polisi. Die sagen wahrscheinlich nichts. Keine Ahnung. Ya udahlah. Semoga Tuhan berkati mereka ya, dikasih kesehatan, kasih rezeki supaya ada tempat tinggal. Oke lah, kalau gitu kita mau ke Dortmund dulu ya guys, ke pusat kotanya. Let's go. Oke, guys. Ini video sudah keesokan harinya. Kenapa? Karena yang kemarin itu kita tidak ada lanjutannya. Karena si sang pria itu tidak datang. Untungnya tujuan utama kita kemarin ke Dortmund itu adalah nemenin suamiku bikin konten di Weihnachtsmarkt Dortmund gitu. Jadi kalau ketemu sama si cowok itu tuh kayak ya udah sekalian aja gitu kan. Dan akhirnya sekarang kita wandang Jalan-jalan. sambil ketemu sama ini cowok yang berbeda
gitu. So mereka di depan kita sengaja kita jaga jarak. Kenapa? Karena suamiku kan sampai bikin konten YouTube supaya suara mereka tuh nggak masuk ke kamera gitu. Dan kita juga harus menjaga privasi mereka. Mereka di depan kita persis tuh. Nah, nanti kita tanya Deborah apa aja yang mereka obrolin, lalu kesan-kesannya kayak gimana, dan tips dapetin cowok dari dating app tuh kayak gimana, nanti kita tanya ya. So guys, kita udah balik ke mobil. Cie, Deborah. Ahai. Hai. Itu gimana tadi? Cerita dong. Pertemuan pertama gimana? Dia segala sesuatunya diomongin loh. Emang gitu orang Jerman? Langsung, Beispiel apa ya? Dia nanya typische Indonesia Essen, Weihnachten apa. Terus dia orangnya terlalu apa ya? Realistis banget gitu loh. Dia bilang gimana? Ya dia bilang kayak ini lucu sih. Dia bilang gini, dia tuh nggak yang tadi yang jalan Straße auto. Dia ngomong gini kan, dia pernah ngomong gini, ngapain sih orang jalan kesini capek-capek katanya gitu. Terus kayak buang-buang waktu kata dia gitu. Terus aku bilang, tapi kamu ngelakuin ya hari ini. Oh iya, dia ketawa ngakak. Iya, kenapa ya aku mau ngelakuin ya katanya gitu. So kayak gue bilang gitu. Saya kayak ketawa gitu ngakak. Pokoknya kayak omongan kita dari tadi kebanyakan ketawa sih. Karena emang dia tuh lucu gitu. Kayak banyak aja gitu pembahasan, kayak ada aja gitu yang diomongin. Kayak Beispielnya tuh kayak dia opanya punya pelihara 10 ayam. Terus dia makan krokodil. Oh. Iya, kanguru dia bilang. Terus aku bilang kayak, ih kasihan, gue bilang kayak gitu kan. Kasihan, terus kata dia kayak, ya kenapa? Kan itu makanan, kata dia gitu. Iya, tapi kan maksudnya nggak buat dimakan. Loh bisa, kata dia gitu. Aku pernah, kamu mau coba? Ayo kapan-kapan kita cobain gitu ya. Terus dia bilang dia mau ngajak lagi kan jalan. Terus dia bilang, kan aku mau ke Hamburg kan. Terus dia bilang, kamu berapa lama nanti di Hamburg? 3 tahun. Terus dia bilang tahun depan dia mau ngambil kuliah masternya tuh di Hamburg. Oh, pas tuh. Iya. Terus dia tanya di mana Hamburgnya, katanya gitu kan. Terus aku bilang, ya aku kasih tahu dong di mana letaknya kan. Karena aku bilang aku nggak tahu persis letaknya kayak gitu. Terus dia bilang, ya udah nanti kalau kamu emang udah di Hamburg kasih tahu ya, karena emang aku kota impian aku tuh Hamburg katanya. Oh, dia bilang gitu. Iya, aku sangat-sangat menyukai Hamburg katanya gitu. Terus dia cuma punya keluarga tuh kecil. Dia udah kasih tau keluarganya dia punya keluarga kecil. Terus dia udah laporan gitu sampai Januari dia mau ngapain kayak gitu. Orang Jerman kayak gitu coy. Kayak gitu dia. Beda kan? Cowok Indonesia. Dia laporan gitu nanti kalau aku mikirnya kayak ya udah sih lo lakuin aja gitu kan. Terus kalau dia main point ball gitu loh Kak, yang apa? Iya tahu. Itu Paintball. Dia bilang dia tuh mau itu. Terus nanti malam besok dia mau main komputer spielen sama temennya. Terus kayak gitu. Jadi kayak jadi temen-temennya pada bawa komputer atau laptop kata dia gitu. Terus kita nyiterin komputernya gitu. Kayak kalau kita tuh di Indonesia kayak ini kali, kursi puter gitu. Oke. Ya kalau dia kayak gitu. Terus aku bilang, kok pakai komputer? Iya, karena kayak lebih seru aja kata dia gitu. Terus aku kayak oke, kebanyakan sih aku kayak ngakak sih karena dia mau berapa sih? 23 coy, bro. Setahun doang. It's okay. Terus bilang kan, terus dia bilang lagi, aku nggak bisa, sayangnya aku nggak bisa masak. Terus aku bilang kan, aku sering ke gereja. Terus dia bilang gini, ya kalau kamu mau melakukannya ya silakan, aku nggak ngelarang kata dia gitu kan. Kalau nanti suatu saat ya, maksudnya dia udah ngomong kita bersama nggak tuh? Terus ya nggak apa-apa, lu pergi aja ke gereja, aku nggak ngelarang lu kata dia gitu. Tapi kayak kalau buat gue ke gereja itu mahal, lawyer. Oke. Terus kayak oh ya udah kayak gitu.
bilang kalau lu di Mannheim? Bilang aku Aso. bilang di Mannheim, tapi dia bilang itu jauh banget kan dari dia. Dia kan juga kerja, dia konsultan manajemen kan di sana. Jadi dia bilang apa sih namanya? Ya pokoknya banyak sih omongan yang oh dia suka banget ke ini, dia pengen banget, kan aku bilang aku suka natur. Terus dia bilang nanti deh wasserfall kayak yang ada wasserfallnya kayak gitu. Tapi jangan sekarang, nanti summer aja katanya gitu supaya bisa berenang di situ. Terus aku bilang aku nggak bisa berenang, nggak apa-apa nanti saya bantu katanya gitu. Oh. Ya kelelep gue. Dari 1 sampai 10 nilai dia berapa? 8. 8 menurut lo ya. Cie. Karena kan baru kenal ya. Maksudnya belum tahu dalam-dalamnya lah. Ya kan orang kalau misalkan baru kenal ya kayak mana ya, pasti ngasih Kayak first ininya lah. iya, first impression pertama sih. Karena emang aku nggak mikir dia bakal datang, coy. Takutnya kayak kemarin kan. Coy, kayak kemarin itu orang cuma nelpon gue doang. Dan kita nggak nyangka kalau dia beneran datang, Dan guys. makanya waktu datang aku panik. Mati lah gue, Kak. Mi, gue mau ngomong apa, Kak? Kak, mati lah. Aku nggak tahu mau ngomong apa gitu. Kayak gitu, guys. Ya guys, terus ada nggak tips-tips dari lo kalau lo mau cari kayak kenalan gitu di aplikasi dating? Sejujurnya ya, ini pertama kalinya ya, sayang. Maksudnya pertama kali apa nih? Ketemunya? Udah, ini kedua kali. Yang pertama yang di Bahnhof. Aso. Aku pernah juga. Ini jadi kedua kali ketemu, guys. Iya, jadi pertama kali di Mannheim aku juga pernah ketemu sama cowok. Dia tuh kita kenalannya pertama kali di Snapchat. Waktu aku di Indonesia, kayak dia follow Snapchat aku. Aku nggak tahu dia dapet dari mana Snapchat aku. Terus akhirnya kayak ternyata dia juga di Mannheim, tapi di wilayah pinggir gitu kayak Krauke. Sebenarnya nggak jauh dari tempat tinggalku, cuman kayak aku nggak ngasih tahu di mana tempat tinggalku gitu karena bukan rumah kita sendiri soalnya kan? Enggak juga, karena Geverly juga kan. Aso, iya. Buat Soalnya itu juga bukan tempat tinggal dia, guys. Ya, juga kan. Bahaya. Terus waktu itu juga kebetulan lagi ke Sungai Rhine kan, nggak jauh dari si Bahnhof, ya sekitar sekilo gitu. Terus habis itu ketemu di sana. Pertama kenalnya sih karena aku cuma ngehargain doang, karena dia kan tiap hari ngechat gitu kan. Terus dia minta ketemu gitu, ya udah gitu kan. Karena maksudnya ngechatnya juga cuma kayak ngirim fotonya tuh dia kayak lagi di bar kayak gitu loh, kayak lagi di restoran gitu, kayak bisa dibilang itu mobilnya dia tuh yang depan. Mana? Bisa itu yang depan. Bukan. Emang bukan. Bisa dibilang tuh kayak dia hedon gitu loh, kayak pamer jam Rolex atau apa gitu kan, kayak apa sih, kayak dia pikir gue cewek matre kali ya. Terus kayak ngirim Snapchat gitu kan. Terus dia tanya kan, aku juga orangnya bingung kalau misalkan maksudnya lumayan kaku, makanya ini sama yang ini aku nggak kaku loh. Biasanya aku kalau ketemu cowok baru tuh aku kaku. Ini relax ya? Ini relax aja, karena dia pembawaannya juga santai coy, nggak bikin tegang, nggak bikin takut gitu. Dia nggak bikin kita takut sama dia gitu loh, sama sekali nggak bikin takut. Mungkin karena ada dia juga ya, jadi Eka nggak takut. Terus jadi ada yang jagain dari belakang. Iya, dia mungkin juga awalnya shock kali ya. Dia nanya nggak kalau ada kita gitu? Enggak sih, dia nggak nanya. Cuman dia tanya kenapa mau ke Jerman, alasan utama. Terus aku bilang alasan utama aku mau sekolah. Terus yang kedua aku pengen hidup mandiri jauh dari siapapun gitu. Tapi kamu punya kakak di sini, kata dia gitu. Iya, itu sepupu aku bilang gitu. Tapi kan tinggalnya jauh. Bilang gitu. Tinggalnya jauh dari aku. Jadi kayak ya hidup sendiri aku di sana. Gitu. Ya sih, kata dia gitu. Cuman nih yang si cowok yang di Mannheim ini, aku minta ngajaknya tuh ke Spielplatz, ke taman bermain gitu, kayak apa ya di Indo nyebutnya ya, taman olahraga lah. Ya, taman bermain buat anak-anak bocah lah gitu. Iya, yang kayak di situ cuma ada perosotan, terus gantung-gantungan gitu. Ya kayak gitu. Oh, tapi laki yang ini dia nggak pernah vandan ya? Enggak, makanya kan tadi dia bilang buat dia kayak bikin apa sih, umpan gitu loh. Dia bilang ngapain sih orang jalan jauh-jauh kayak gini, kayak gitu. Dia buat apaan sih orang kayak gini, kan kayak capek buang-buang waktu, katanya gitu. Terus aku kayak ketawa gitu, terus aku bilang kayak, terus lu ngelakuin ya sekarang? Terus dia bilang kayak, iya gue juga nggak ngerti kenapa kayak gue ngelakuinnya gitu. Terus aku kayak ya tapi memang bener sih banyak anak muda yang nggak doyan vandan, karena banyak kan mereka main komputer gitu kan. Iya, dia main komputer, dia suka banget main komputer, kata dia gitu. Terus malah bagus kalau laki-laki main komputer cuy.
jatuhnya jadi kayak daripada dia nongkrong di luar kita nggak tahu dia ngapain. Iya, nggak tahu juga sih kan, maksudnya aku juga nggak mikir kepanjang kan ya. Terus lu nanya nggak dia di dating app itu dia ngapain? Enggak. Masa? Aku maksudnya emang maksudnya kan nih ya, aku sejujurnya nggak pengen nyari cowok untuk saat ini. Sejujurnya belum, yang ada di otakku tuh sekarang kayak lebih mantepin diri sendiri dulu. Kayak aku percaya kalau cowok tuh akan datang gitu waktunya. Jadi lebih baik nggak usah nyari gitu loh, karena akan indah pada waktunya kayak gitu. Tapi lu ada tips-tips nggak nih kalau ada orang yang lagi main dating app tuh apa? Kayak pertama sih buat sister hide-nya ya, dia kan nulis kayak stat dia di profilnya dia gitu kan. Kan kalau aku nulisnya emang buat apa? Buat kultur Jerman, ya kan? Maksudnya di profil dating appku, aku nggak bilang aku mau cari cowok, aku bilangnya buat kulturnya Jerman gitu. Jadi nanti pembahasan topiknya juga seputar kulturnya Jerman, bukan seputar percintaan gitu. Karena di itunya dia bilang sih, lebih tepatnya lebih ke karakternya dia. Dia kayak kasih lihat karakternya dia di apa namanya, di datanya dia, di profilnya dia tuh data. Itu beneran yang diomongin gitu. Dia bilang apa tadi, dia bilang dia suka banget sama komputer, terus dia suka banget sama orang baru, hal-hal baru. Ya itu kan dia kasih contoh by spill-nya gitu. Jadi kayak menurutku, aku mikirnya kayak oh sama nih sama yang di profilnya dia kayak gitu. Ya emang sih kadang kan kita juga nggak tahu ya itu bener apa enggak kalau dia nggak ngasih tahu dan kalau kita nggak ketemu langsung gitu. Aku juga awalnya emang takut beneran. Aku juga kan tadi waktu dia datang juga aku deg-degan kan, mati lah gue, gimana gue ini, aduh segala macam. Cuman maksudnya ya udah pede aja kayak gitu kan. Ini yang kemarin ini dari OkCupid atau dari Tinder? Dari Tinder. Kok bisa? Jadi pertama kalinya bukan dari OkCupid yang kemarin gua swipe itu. Di hari pertama kalinya dia ngechat aku dari Snapchat. Aso. Dia ngomongnya gini ya. Kok bisa pas banget, maksudnya daerahnya tuh deket sini gitu loh. Kan kakak yang itu juga kan. Kalau gua kan itu yang di OkCupid, yang di Tinder kan gua bilang kalau yang daerah sini harus bayar kayaknya. Nggak tahu, tapi ini nih dia cuma ngomong kayak gini di aku juga nggak tahu, tiba-tiba temenan di Tinder. Aso. Tadinya aku mau hapus gitu kan. Awalnya dia ngomong gini, wir haben eine Match auf Tinder und ich wollte mal Hallo sagen. Du kommst aus Indonesia, richtig? Aku cuma balas kayak ya halo, ya richtig. Ya ich komme aus Indonesia, so dan kayak gitu. Kayak akunya yang nggak friendly gitu, akunya yang kayak namanya baru orang aku gitu kan, kayak narik diri dikit lah ya. Bukan aku memang gitu, kalau misalkan aku belum kenal sama orangnya, aku nggak ada friendly-nya. Tapi kalau udah kenal, dulu tau lah nanti sifat gue kayak gimana, kayak gitu loh. Kayak emang nggak ramah aku kalau pertama kali. Makanya ketika kayak teman-temanku kenal aku gitu, first impression mereka pertama kali kenal aku, mereka pasti akan ngomong kayak, duh gue males banget sih kalau misalkan kenal lo waktu pertama katanya gitu. Tapi kalau misalkan udah kenal, mereka pasti bilang, aduh lu emang terbaik deh kayak gitu. Terus yang aku salutnya sama nih cowok, dia tuh cinta mamanya coy. Berarti kayak laki gue. Dia cinta mamanya. Bagus kayak coy. gitu. Dia cinta mamanya. Terus aku bilang, kayak aku juga Nyokapnya mau berapa? Ya nggak nanya lagi. Tapi dia punya satu kakak. Dia bilang dia punya, tapi dia cuma punya satu keluarga kecil. Terus aku bilang, oh tenang aja, aku di Indo punya keluarga yang besar. Kalau kamu mau merasakan, kamu bisa kok. Kamu datang aja ke Indonesia, nanti kita bareng-bareng ke sana. Jadi aku bilang kayak gitu. Lu nanya nggak sama dia apa yang dia tahu tentang Indonesia? Dia sama sekali nggak tahu tentang Indonesia. Aso. Terus dia bilang kan, selama pandemi karena dia di rumah terus, jadi badannya naik 20 kilo. Oh, oke. Terus nanti, terus aku bilang kan, kalau aku di Mainham tuh nge-gym, guys, aku nge-gym nih kan. Terus aku bilang, aku lost di sini 5 kilo. Aku bilang, segala kayak gituan dibahas coba sama kita. Emang kayak gitu Jerman. Kita tuh mendingan ngomongin tentang diri kita dibandingkan kita tuh gosip-gosip gitu. Terus aku bilang aku lost 5 kilo. Terus dia bilang, ya ini sih bagus katanya gitu. Iya, soalnya aku nggak makan nasi di sini. Kalau Indonesia nggak makan nasi itu rasanya kayak nggak makan. nilai benda gitu. Kayak nggak hidup gitu.
tapi kalau misalkan kamu ke Indonesia kamu pasti bakalan gendut lagi gitu kan. Terus Karena makanan Indonesia enak-enak banget. Terus aku bilang lagi, kemarin aku ada masak gitu risol, terus orang-orang suka. Terus aku juga jualan risol dulu waktu di Indonesia guys. Terus risol aku tuh aku bilang aku seminggu tuh bisa bikin 2.000 atau 1.000 sampai 3.000 lah, aku bilang gitu. Terus dia bilang kayak, hah? Really? Kata dia gitu, gila. Terus lo kayak dia nanya gitu. Terus dia nanya risol tuh kayak gimana, terus aku kasih lihat kan risol. Terus dia bilang kayak yang wow, interesan. Terus kayak ya aku pengen cobain. Terus kata dia gitu, tapi kayak ya tapi lu nggak punya waktu, kata gitu. Lu udah nggak ada waktu lagi, kata gitu sayangnya. Terus aku bilang kayak yang iya, ya kita bisa ngelakuin ini nanti sih kalau misalkan aku udah di kampung. Aku bilang kayak gitu. Kan maksudnya ya aku kan asal ngomong aja, nggak tahu bener apa enggak kan. Ya kan ya, I don't know lah dia ini apa enggak gitu kan. Apa namanya, ya nggak tahu sih ini bakal lanjut apa enggak kan, nggak tahu karena aku tipe cewek cuek guys. lanjut lah, Aku cewek cuek soalnya guys. Soalnya ketika kayak dia cerita tentang temen-temennya, responku cuman kayak yang oh ya, oh keren banget, terus kayak gitu doang. Sementara kalau dia kayak aku cerita tuh kayak respon dia tuh maniak gitu loh. Terus aku kayak bilang kayak aku nggak tahu harus ngomong apa. Terus kata dia alles good tadi gitu. Tapi aku tahu itu bagus kata gitu. Terus aku bilang gini, ya kan aku baru di sini baru 3 bulan ya, aku bilang kayak gitu. Jadi kayak aku tuh kadang harus mikir dulu ngomongnya gimana kayak gitu. Ya kayak nggak apa-apa kamu ngomongin aja kata gitu. Aku ngerti kok, nanti kayak apa sih dia bilang kayak di apa sih, kalau aku nggak ngerti aku akan ngomong sama kamu kata dia gitu. Tapi sejauh ini aku ngerti kok yang kamu omongin kata dia gitu. Iya aku juga gitu, aku ngerti yang kamu omongin, aku ngerti, tapi aku buat ngebalikin dia bingung ya. Aing harus mikir dulu guys, Gramatiknya, kata-katanya. makanya kadang gramatik Aing beradul karena ya begitu, harus dipikir dulu gitu kan. Kan Aing di sini baru 3 bulan gitu guys. Sebenarnya nggak boleh juga sih ngomong di sini baru 3 bulan, cuman ya begitulah guys gitu. Tapi sejauh ini dia baik sih, dia benar-benar nurut banget sama mamanya. Ya dia nyamperin kita aja tuh udah baik loh, dia sopan loh, kelihatan kok sopan orangnya. Iya dia sopan. Terus dia bilang gini, Mohon maaf ya guys, mukanya tuh nggak kita filmin karena di Jerman itu ada yang namanya private sphere, jadi nggak boleh sembarangan videoin muka orang. oh aku ada foto dari belakangnya. Kan dia lagi ngambil foto kan tadi. Terus lu foto balik dia dari belakang. Iya, kok iseng? Ya. Iya. Karena dia mau ngasih tahu temennya kalau dia tuh Wanden. Aso. Oke. Nih. Dari belakang itu Dari guys. belakang ya guys. Kelihatan nggak sih? Iya. Itu ya guys nih. Gitu. Coba lihat profil dia di itu deh, di Tinder nih. Nih ya, dari samping hidungnya udah kayak Jangan, nggak boleh di Jerman, nggak boleh. Oh nggak boleh, Nggak dari boleh. ini aja. Profil ininya. Profil Tindernya dia. Dia suka kucing kan, sementara Yeah. gue head kucing banget. Gila. Terus dia bilang ya nggak apa-apa, nanti kan kucingnya bisa dikasih mama kata dia gitu. Tapi kan dia mau ke Hamburg kata dia gitu. Dia tahu nggak sih, ini yang bikin aku terharu karena dia bilang dia sengaja sekolah itu karena dia cowok satu-satunya kan. Dia cuma 2 bersaudara. Dan kakaknya umur 30 tahun. Terus aku bilang, so Wilona, aku bilang kayak gitu. Lona bilang gitu kan. Seperti Lona juga 30 tahun gitu kan. Terus Ketahuan deh. Ini profilnya sih kayak gini sih. coba apa yang ditulis? Bener-bener ya, sesuai guys. Oh iya, di belakang immer open for was Neues. Iya. Jadi dia emang open guys orangnya. Emang open. Oh, oke. Tuh lihat dia tuh. Bicara Katze. Tapi dia bilang karena aku bilang aku suka olahraga, nanti dia bilang nanti hari Ini ya. Januari dia Fotonya mau dia mana lagi? Tinggal Yuk, geser yuk, kan ya? Iya. Sesuai kan guys? Iya.
Januar Melden Fitness supaya dia turun kata dia. Dan di van, nggak jauh dari kita guys. Katanya gitu, Apianuar katanya. Aku nggak tahu itu bener apa enggak ya, tapi kata dia pengen juga karena kan aku lihat fotoku aku kasih lihat fotoku yang gembul banget ke dia, terus dia bilang, "Ha, lucu Shun," kata dia. Aku bilang, enggak Shun, aku bilang gitu, aku gendut kayak ya Shun kayak gitu. Mereka menghargai sayang, walaupun saya segede bagong, tapi mereka bilang Shun agak matanya gimana gitu, tapi kayak aku jadinya seneng kan dia bilang Shun gitu kan. Gitu guys. Oke. Terus kira-kira kalau ini bakal lanjut gak menurut lo? Nggak tahu. Kita lihat ke depannya. Tapi gua harapkan lanjut lah. Kita lihat ke nanti, aku kasih tahu. Pokoknya kalau lu jadi sama dia kewong gitu, undang gue. Oh, iya. Orang pertama yang harus lu undang gue. Yang dikasih tahu ya. Iya, harus gue. Tenang. Kalau kita masalah kita yang main Tinder semalam gak 2 hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu. Permasalahan yang swipe dia sayang. Swipe dia, tangannya semua yang tangan dia, ulah dia. semua aku swipe, tinggal dia suruh chat sendiri gitu. Aku nggak tahu apa-apa sayang, ini tangannya dia. Pokoknya semua aku swipe, tugas dia cuma chatting, ketemu, dah jadi. Tangan dia sayang, tangan dia bukan tangan aku. Pokoknya kalau jadi ya orang dia pertama ya harus jadi diundang. Wali aku guys. Karena aku di sini nggak punya mama. Saksi nikah. Iya, kan? Macem-macem loh gue datengin lo sama kakak gue, karena dia mikirnya emang kakakku. Kayak gitu. Terus kan aku kasih lihat keluargaku kan. Nah, terus yo guys, kita mau ke Teddy dulu karena besok kita mau ke Hamburg. Kita mau beli termos untuk pop mie kita. Kita bawa bekal pop mie. Oh, terus tau gak sih dia bilang kayak gini, orang aneh mana sih hujan-hujan Wanden gitu. Ya, kita aneh. Terus ketawa-ketawa, pokoknya kayak ngomong tuh kayak bener-bener ketawa tau. Lu cerita gak kita content creator gitu? Enggak. Soalnya nggak enaknya kan Stefan bawa kamera tadi kan. Oh enggak. Gak ditanyain kan sama dia? Jangan nanya. Oke guys, sekian dulu. Jadi kalau kalian yang tinggal di Jerman mau dicomblangin sama aku, ya cari jodoh datang ke gue. Siapa tahu jadi ya. Kita lihat perkembangannya 1 bulan ke depan. Iya. Kalau oke nanti aku akan sage. Kalau enggak ya maaf guys. Yaudah, yuk kita mau ke Teddy. Bye bye guys, thank you for watching. Jangan lupa di like, di komen, Subscribe and share YouTube channel Keluarga Masak di Jerman.